Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Budina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Budina. Hari ini kita akan belajar bersama matematika, materi penyajian data dalam bentuk diagram batang. Anak-anak sudah siap ya tentunya untuk belajar. Nah, karena sudah siap, kita mulai ya anak-anak. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan percaya diri. Tujuan yang kedua, dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan benar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Dan hari Selasa kemarin kita sudah belajar penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Sekarang kita akan belajar tentang diagram batang. Diagram batang atau sering disebut juga dengan diagram balok adalah grafik yang menunjukkan angka atau set dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Bagian batang akan menampilkan informasi dengan batang vertikal atau horizontal dan memiliki lebar yang sama dengan batang yang terpisah. Ada dua jenis diagram batang, yakni diagram batang vertikal atau tegak dan diagram batang horizontal atau mendatar. Macam dan jenis diagram batang tadi ada dua ya anak-anak. Yang pertama adalah diagram batang vertikal atau tegak. Untuk grafik batang vertikal, tulis nilai dan nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut pada sumbu vertikal. Contohnya seperti ini anak-anak. Ya, data penjualan buku. Bulannya ini pada sumbu horizontal, sedangkan banyaknya data atau frekuensi ini pada sumbu vertikal. Yang kedua adalah diagram batang horizontal. Untuk grafik batang horizontal, tulis nilai atau nama data pada sumbu vertikal dan tulis frekuensi masing-masing nilai atau nama tersebut pada sumbu horizontal. Bentuknya seperti ini anak-anak. Tahu perbedaannya ya antara diagram batang vertikal maupun diagram batang horizontal. Bagaimana cara menyajikan data dalam diagram batang? Nah, langkah-langkahnya seperti ini anak-anak. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang. Langkah pertama, buat sumbu tegak dan mendatar. Langkah kedua, tulis keterangan berupa deskripsi di sumbu mendatar dan banyak data atau frekuensi di sumbu tegak. Perhatikan jarak bilangan pada sumbu tegak. Langkah ketiga, buat batang-batang persegi panjang dengan tinggi dan urutan sesuai data yang ada pada tabel. Langkah keempat, pastikan jarak dan lebar batang sama besar. Ingat ya, lebar dan jaraknya itu sama besarnya anak-anak. Sekarang kita akan belajar menyajikan data dengan diagram batang.
Amatilah gambar berikut. Gayu mencatat profesi semua orang tua siswa di kelas 5 SD Nusantara 01. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang. TNI sebanyak 5 orang. Petani sebanyak 12 orang. Guru sebanyak 3 orang. Wira swasta sebanyak 2 orang. Nah, sekarang kita akan mencoba menyajikan data ini ke dalam diagram batang. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah, ini sumbu tegak ya anak-anak ya, ini sumbu tegak, sedangkan ini sumbu mendatar. Kemudian langkah kedua, kita tulis keterangan pada sumbu yang mendatar. Ini keterangannya adalah profesi orang tua siswa. Nanti pada sumbu mendatar anak-anak. Nanti ada yang bekerja sebagai PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Setelah itu, pada sumbu yang tegak, kita tulis banyaknya orang tua siswa atau frekuensi. Ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Karena yang data yang terbanyak adalah 12, kita hanya sampai 12 ya anak-anak. Paham? Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita buat batang-batang persegi panjang dengan tinggi dan urutan sesuai yang ada pada tabel. Nah, sekarang kita mulai dari yang bekerja sebagai PNS. Yang orang tuanya bekerja sebagai PNS ada 8 orang anak-anak. Nah, ini PNS di sini kita buat batang persegi panjang karena jumlahnya 8 berarti menunjuk ke arah 8 ya anak-anak. Kita tarik garis 8 di sini. Nah, kita buat batang persegi panjangnya. Yang bekerja sebagai TNI di sini 5 orang, berarti 5 di sini. Nah, kita tarik garis seperti ini, kita buat seperti ini. Nah, TNI 5 orang. Petani yang bekerja sebagai petani 12, kita tarik garis. Nah, kita buat batang persegi panjangnya 12. Yang bekerja sebagai guru ada 3, kita tarik garis. Yang bekerja sebagai guru 3. Nah, batang persegi panjangnya menuju arah ke nomor 3. Yang bekerja sebagai wira swasta. Wira swasta di sini 2 ya anak-anak. Nah, jadi batang persegi panjangnya seperti ini. Nah, kita juga harus memastikan anak-anak jarak dan lebar batang ini sama besarnya. Ini sama ya, sama besar ya anak-anak ya batangnya, dan jaraknya juga sama besarnya. Seperti ini cara menyajikan data dengan diagram batang. Paham anak-anak? Ada 4 langkah ya. Tadi yang pertama, buat sumbu tegak dan mendatar. Yang kedua, tulis keterangan profesi orang tua siswa pada sumbu yang mendatar, banyaknya orang tua siswa pada sumbu yang tegak. Setelah itu, kita buat batang-batang persegi panjang sesuai dengan data yang ada. Yang keempat, kita pastikan jaraknya ya dan lebarnya batang sama besar. Supaya lebih memahami, kita ke contoh soal ya anak-anak ya. Contoh pertama, tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6.
nilai 4, banyaknya siswa 2. Yang mendapat nilai 5, banyaknya siswa 6. Yang mendapat nilai 6, banyaknya siswa 9. Yang mendapat nilai 7, banyaknya siswa 8. Yang mendapat nilai 8, banyaknya siswa 5. Yang mendapat nilai 9, banyaknya siswa 4. Dan yang mendapat nilai 10, banyaknya siswa 2. Buatlah diagram batang dari data di atas ini. Nah, coba kita buat bersama ya anak-anak ya. Sekarang kita akan mencoba penyelesaiannya ya anak-anak ya. Kita buat diagram batang dari data ini. Nah, ingat ya urutannya, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Setelah itu, kita tulis keterangan. Ya. Pada sumbu yang mendatar, keterangannya adalah nilai anak-anak. Dimulai dari nilainya kan di sini 4 ya, ada yang dapat nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada sumbu yang tegak adalah banyaknya siswa. Ada 2, 6, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari nomor 1 sampai dengan 10. Setelah itu, langkah ketiga, kita buat batang-batang persegi panjang dengan tinggi dan urutan yang sesuai pada tabel ini, anak-anak. Kita buat diagram batang yang sesuai pada tabel ini, ya. Kita mulai dari yang mendapat nilai 4, anak-anak. Yang mendapat nilai 4 ada 2 anak. Nah, berarti diagram batangnya seperti ini ya. 2 anak seperti ini. 4, 2 anak. Yang mendapat nilai 5 ada berapa anak-anak? Ada 6 anak. Nah, diagram batangnya seperti ini. 6. Yang mendapat nilai 6 ada 9 anak. 9 ini ya banyaknya siswa, diagram batangnya seperti ini. Yang mendapat nilai 7 ada 8 anak. Diagram batangnya seperti ini. Yang mendapat nilai 8 ada 5 anak. Diagram batangnya seperti ini. Yang mendapat nilai 9 ada 4 anak, anak-anak. Nah, seperti ini. Dan yang mendapat nilai 10 ada 2 anak. Diagram batangnya seperti ini. Langkah keempat, pastikan jarak dan lebar batang sama besar ya. Ini jaraknya antara batang satu dengan batang kedua sama besarnya. Dari diagram batang yang disajikan ini, kita dapat memperoleh hasil sebagai berikut. Siswa yang mendapat nilai 4 ya, yang mendapat nilai 4 ada berapa? Nah, di sini 2, berarti ada 2 anak. Yang mendapatkan nilai 5 ada berapa ini? 6 anak. Yang mendapatkan nilai 6 ada berapa? Ada 9 anak. Yang mendapatkan nilai 7, garisnya menunjuk 8 anak. Yang mendapat nilai 8 ada 5 anak. Yang mendapat nilai 9, ini ada berapa anak? Garisnya menunjuk 4 ya. Yang mendapat nilai 10 ada 2. Paham ya anak-anak? Semakin paham ya menyajikan data ke dalam diagram batang. Sekarang kita coba contoh soal yang kedua ya anak-anak. Contoh yang kedua, perhatikan diagram batang di bawah ini. Data golongan darah siswa SD Nusantara 03 sebagai berikut. Nah, ini pada sumbu mendatar ada golongan darah dimulai dari A, B, AB, dan O. Sedangkan pada sumbu tegak ini banyaknya siswa dimulai dari 1 sampai 12. Pertanyaannya, yang A, berapa siswa yang memiliki golongan darah A? Yang B, berapa siswa yang memiliki golongan darah B? Yang C, berapa siswa yang memiliki golongan darah AB? Yang D, berapa
siswa yang memiliki golongan darah O? Yang E, golongan darah apakah yang banyak dimiliki siswa? Yang F, berapa banyak siswa yang ada pada diagram batang di atas? Nah, sekarang kita coba ya anak-anak penyelesaiannya. Pertanyaan yang pertama, berapa siswa yang memiliki golongan darah A? Nah, ini yang memiliki golongan darah A. Nah, berapa banyak siswanya anak-anak? 6 ya anak-anak ya. Oke, bagus, 6 siswa. Sekarang yang memiliki golongan darah B. Golongan darah B diagram batangnya seperti ini. Ini menuju angka berapa? 8. Nah, jadi banyaknya siswa yang memiliki golongan darah B ada 8. Oke, sekarang yang C. Berapa banyak siswa yang memiliki golongan darah AB? Ini AB ya, diagram batangnya menunjuk angka berapa nih? 12. Jadi banyaknya siswa yang memiliki golongan darah AB adalah 12 siswa. Sekarang pertanyaan yang D. Berapa siswa yang memiliki golongan darah O? Oh, yang ini anak-anak. Nah, ini menunjuk angka berapa? 4 ya. Jadi banyaknya siswa yang memiliki golongan darah O adalah 4 siswa. Yang E, golongan darah apakah yang banyak dimiliki siswa? Nah, kita lihat, yang memiliki golongan darah A ada 6 siswa. Yang memiliki golongan darah B ada 8 siswa. Yang memiliki golongan darah AB ada 12. Yang memiliki golongan darah O ada 4. Yang paling banyak berarti golongan darah apa anak-anak? Ya, bagus. Yang betul adalah AB ya. Ini ya, AB. Yang paling banyak 12 siswa. Nah, sedangkan yang paling sedikit itu adalah golongan darah O. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Berapa banyak siswa yang ada pada diagram batang ini? Ya. Nah, tadi yang memiliki golongan darah A ada 6 siswa, berarti 6. Kita tambahkan dengan yang memiliki golongan darah B ada 8 ditambah 8. Tambahkan lagi yang memiliki golongan darah AB ada 12. Tambah lagi yang memiliki golongan darah O ada 4. Jadi jumlah siswa semuanya ada 30 siswa. Paham ya anak-anak dari dua contoh yang Bu Tina berikan? Tentunya paham ya. Nah, sekarang anak-anak akan Bu Tina berikan 2 tugas. Tugas yang pertama adalah tugas pengetahuan. Perhatikan gambar diagram batang berikut. Nah, ini adalah diagram batang nilai ulangan bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya yang A, berapa siswa yang mendapat nilai 60? B, berapa siswa yang mendapat nilai 70? C, berapa siswa yang mendapat nilai 75? D, berapa banyaknya siswa yang mendapat nilai 80? E, berapa banyaknya siswa yang mendapat nilai 85? F, berapa banyaknya siswa yang mendapat nilai 90? G, berapa banyaknya siswa yang mendapat nilai 95? H, berapa banyaknya siswa yang mendapat nilai 100? I, berapa siswa yang mendapat nilai di atas 75? J, berapa banyaknya siswa yang nilainya kurang dari 75? Ini untuk tugas pengetahuan. Anak-anak diminta untuk menyajikan data berikut dalam diagram batang. Ya. Setelah melaksanakan ulangan harian mata pelajaran matematika siswa kelas 5 SD Tara Kanita mendapatkan nilai sebagai berikut. Ada 5 siswa yang memperoleh nilai 65. Ada 9 siswa yang memperoleh nilai 70. Ada 14 siswa yang memperoleh nilai 75. Ada 10 siswa yang memperoleh nilai 80. Ada 5 siswa yang memperoleh nilai 85. Ada 7 siswa
siswa yang memperoleh nilai 90, buatlah diagram batang dari data di atas. Lanjut, dua tugas yang Budina berikan. Di anak-anak kerjakan tugasnya dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan anak-anak bisa menyampaikan kepada Budina maupun kepada Pak Minto. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.